Saya habis sahur jam 4. Kami suami istri kembali ke tempat tidur. Sengaja yang tak disengaja, terpegang yang terpegang. Akhirnya terjadilah olahraga. Habis itu kecapean, perut kenyang, tidur. Bangunnya jam 7. Tentu masih dalam keadaan junub. Gimana ini? Gawat. Akhirnya pertanyaannya, sah atau batal? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil iman wal islam. Tahiyyatan min 'indillah. Tahiyyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran kama amar. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nashkurullah wa la nakfuruh wa nusalli wa nusallim ala habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Faman lahaja binahjihi wastamsaka bisunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bersyukur, memuhasabah, bermunajat, memohon ampun, memohon pertolongan, kasih sayang, curahan rahmat, karunia iman dan Islam, bersimpuhnya kita di rumah Allah ini, dan hadirnya kita melalui langkah kaki, ayunan tangan, seruan azan, berdiri, ruku', sujud, dan munajat kita, tahajud, witir, istighfar, ada qabliyah fajar, ada as-sabah, ada isyraq syuruk. Kita memohon kepada Allah, semoga amal-amal ini kita jalani dengan ikhlas, khusyuk, dan semoga menjadi pemberat timbangan di hari kelak. Dan semoga ini membuktikan bahwa keimanan, ketundukan, dan juga bagian dari kebutuhan kita, yaitu beribadah kepada Allah, berqudwah, mencintai, meneladani Rasulullah, bahwa malu kita rasanya di 8 Sya'ban, berarti 22 hari lagi insyaallah akan datang Ramadan. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah menyiapkan Ramadan itu 6 atau 5 bulan sebelum datang Ramadan. Kita di negeri muslim, mayoritas muslim,
beragama Islam. 22 hari lagi belum nampak tanda syiar meriahnya datangnya Ramadan. Padahal Ramadan ini adalah duyufur rahmat, tamu mulia, bulan yang semestinya kata ulama ibadatun min ajallil ibadat wa a'zam al-qurbat wa da'bus salihin syi'arul muttaqin wa yuzakki an-nafs wa yuhadzibul khuluq. Bulan di mana di antara ibadah-ibadah ataupun mawasim al-khair sudah datang, inna fikum lanafahat, momentum kebaikan, bulan kebiasaan orang-orang saleh, da'bus salihin, termasuk yang wa yuzakki anfusana, mensucikan jiwa kita. Innahu ibadah atau innaha ibadah sir bainana wa bainallah, amal-amal termasuk amal rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan, yatadha'af al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin, dari 1 menjadi 10 kali lipat menjadi 700 kali lipat, kecuali puasa kata Nabi, illa as-siyam as-sum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, itu untukku dan aku sendiri yang mengganjari pahalanya. Yada' ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia tinggalkan makan minumnya karenaku. Wa yada' syahwatahu min ajli, dia tinggalkan syahwatnya di siang hari. Dia tidak berhubungan suami istri, itu karena aku, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Maka tidak ada nikmat keikhlasan, terutama menghadapi dan berada di bulan Ramadan, kecuali kita ini mempersiapkan isti'dad liyaumir rahil. Di antara takwa itu adalah isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan hari kematian, hari perjalanan berikutnya. Maka ini momennya, ya. Maka ya akhul Islam, yang akan saya sampaikan ini insyaallah berkaitan dengan apa kiat-kiat, apa tips supaya kita sukses, supaya kita ini mampu memaknai Ramadan dalam kehidupan kita. Ada efeknya, ada nikmat-nikmat yang sudah semestinya menjadi cahaya, menjadi penyemangat dalam kehidupan kita, baik itu sebelum, sedang, bahkan setelah Ramadan. Tayyib, ayahanda, ibunda atau nenek, abang kakak, khusus imam, muazzin, dan juga khusus kepada pengurus-pengurus masjid, dan terkhusus masjid kita yaitu amal jariah, ya.
Sesuai nama masjid ini, di sini adalah ditentukan aktivitas dan amal-amal kita ini bukan hanya sekedar di dunia, tapi nyawa berhembus, jasad telah masuk kubur, tapi amal solehnya masih berkeliaran di atas bumi, mengalir pahalanya, sinyal masih kuat. Itulah amal jariah yang disebut sedekah jariah. Baik, andai bunda yang dirahmati Allah, dibilang pengalaman yang di bawah saya inilah orang yang berpengalaman dengan puasa. Kalau ada di sini umur 60 70, sejak 10 tahun dia sudah puasa, berarti sudah 60 kali dia puasa. Berarti titelnya udah profesor puasa. Tapi coba kita runut, kita rangkai agar level, agar tahun ke tahun itu bahwa menjalaninya, bahwa memaknainya tentu harus lebih semangat, lebih bermakna. Ini harus kita gali sampai syuruk ini insyaallah. Yang pertama adalah kita harus tahu keutamaan Ramadan. Melalui hadis-hadis Rasulullah, keutamaan Ramadan ini jammah, dikasir, banyak sekali. Pertama adalah hadis masyhur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ampunan, ampunan dosa yang Allah khususkan, bonus-bonus ampunan itu hanya ada di Ramadan. Walaupun di luar Ramadan Allah Maha mengampuni, tapi di sini khusus dan disebut ma taqaddama min dzambi, apa-apa saja dosa yang dia pernah lakukan. Tapi dua syarat, imanan wa ihtisaban. Mendasari puasa ini dengan iman, mendasari puasa ini dengan hanya mengharap ridha dari Allah, ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Nampaknya mudah, coba. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang seperti ini dia akan masuk kepada golongan orang yang ketiga, bukan dua yang pertama. Pertama adalah orang yang beriman menyambut Ramadan itu adalah orang yang Masya Allah. Maka ada tiga jenis orang menyambut Ramadan. Pertama, orang yang benci, dongkol, gelisah. Ini adalah manusia-manusia yang berhati iblis.
Dia tidak suka datangnya Ramadan. Mungkin terganggu aktivitas, mungkin tak bisa merokok pagi ke sore, mungkin takut lapar, mungkin takut usahanya tak laku, mungkin lalu dia sangkakan semua itu kepada Allah, lalu diucapkan, Allah puasa lagi, agak naik sikit, kok cepat kali puasanya. Ingat, Allah Maha tahu isi hati kita. Mungkin tuntutan kehidupan, ambolas lagi sebagai suami, kalau udah Ramadan ni payah Pak Ustaz. Ngapa? Piti balik kampung ndak do. Istri awak pingin minta 10 jenis kue hari raya, baju raya, karpet baru, tupperware baru, make up baru, ambal baru. Awaklah pensiun. Kalau bisa diundur Pak Ustaz Ramadan ni, diundur aja lah. La haula. Ada jenis manusia yang kedua. Apa itu? Biasa-biasa saja. Datang biasa, selesai pun biasa saja. Kenapa? Mereka ini tidak tahu keutamaan. Coba, itu tadi satu, ampunan. Kedua, ini penting. Ramadan itu fa innahu li wa ana ajzi. Itu amalan yang Allah khusus menghitung, mengganjari pahala. Saya bacalah beberapa keterangan ulama, apa maksud Allah sendiri yang mengganjari pahala? Karena dia amal adalah amal batin. Kadang puasa ini, kalau dalam menurut kitab-kitab yang ulama sebutkan, Imam Ghazali bilang dan yang lainnya, ada manusia yang puasanya itu puasa awam, puasa orang awam, al-umum, kebanyakan. Cuma 2 dia puasa. Satu, perutnya tak makan tak minum. Yang kedua, kemaluan. Itu sih. Ada puasa yang disebut puasa khusus. Mata puasa, tangan puasa, telinga puasa, kaki puasa. Tapi ada yang ketiga, itulah yang disebut khususul khusus. Apa itu? Puasa, pikirannya puasa, hatinya puasa, ya kan? Dan mereka ini disebut wa kaffahu amma au kaffuhu amma siwallah bil kulliyah. Khusyuk puasa. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang mempengaruhi puasanya kecuali hubungan yang erat, getaran-getaran jiwanya hidup dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang disebut apa? Orang yang menspesialkan Ramadan.
orang yang menghadirkan, menyambut hati, pikiran, jiwanya penuh dengan kecintaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, karena dia adalah rukun Islam, ruknun min arkanil Islam. Makanya dirunut dia, dan dia dijadikan pondasi. Kata Nabi, bunyal Islam, Islam itu dibangun ala khamsin, 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, itulah lambang keimanan. Wa anna Muhammadar Rasulullah, lambang keteladanan. Wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Tak akan mungkin mulus perjalanan puasa kalau syahadahnya belum bermakna, salatnya belum rebes, ya kan, belum beres, acak-acakan. Mi'rajnya itu bermasalah kalau kata ulama, karena mi'raj itu naik 5 kali sehari yang wajib. Kalau beres itu keren. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, zakatnya, sedekahnya, az-zakah. Baru puasanya, baru hajinya. Itu runut urutannya itu ada hikmah. Karena banyak orang puasanya aja yang dipuasakannya, sholat tidak, zakat tidak, mengucap cuma di mulut saja. Maka sampai kata Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, siapa yang belum meninggalkan berkata keji, melakukan pekerjaan-pekerjaan keji, falaysa lillah, Allah pun bahasanya tak segan mengambil dari dia amal-amal, menguap sia-sia lapar hausnya. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada tu'amahu wa syarabah. Lapar tinggal lapar, haus tinggal haus. Kenapa? Mulut masih menggibah, mata masih menonton aurat, solat tidak solat, lalu yang lalu. Jadi apa makna puasa? Maka kata Rasul, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li'abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Quran itu dua-dua itu memberi syafaat di hari kiamat. Yaqulus siyam, datanglah si puasa menghadap Allah, ay Rabb, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fih. Si fulan ini kuhalangi dia dari tulu'il fajri ila ghurubiha,
mulai dari terbit fajar ditandai azan subuh sampai tenggelam matahari ditandai azan maghrib. Tak makan tak minum dia ya Allah, tak syahwat, beri dia syafaat karena aku. Datanglah si Quran menghadap Allah, ya Rabb, mana'tuhun naum bil-lail. Dia matanya berjaga, ngapain? Dia membacaku ya Allah. Kuhalangi matanya, dia tadarus, beri dia syafaat karena aku. Apa kata Rasul dalam hadis ini? Fayusyafa'ani. Puasa dan Quran memberi syafaat nanti di hari kiamat. Sampai kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'alal mutasahhirin. Lalu kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Allah merahmati, mencurahkan kasih sayangnya, malaikat mendoakan, memberikan naungannya, pemeliharaannya kepada orang-orang yang sahur. Sahur, sahur. Masih terngiang di telinga kita. Sahur, sahur. Inilah kerjaan Pak Imam kita. Satu, membenci. Apakah harus menjerit, kata dia. Satu lagi, syukur ada. Satu lagi, hei Pak Imam, semoga yang 5 huruf itulah nanti memberi syafaat kepadamu. Sahur. Dengan itu aku bangun. Dengan itu aku bisa membangunkan anakku. Berapa banyak orang kesiangan, terkencing setan di telinganya. Yabulu syaitanu fi bala syaitanu fi udhunih. Begitu kuat mikrofon tua masjid mengaji yang mengaji, periuk tetangga berbunyi, tang tung tang, tak bangun juga. Begitu bangun jam 7. Tak puasa, malu. Puasa tak tahan, ambil kaulah. Makanya jangan kau ejek suara imam tu. Sahur. Makasih Pak Imam. Itu jawabannya. Suatu hari nanti akan kau cari suara itu. Mungkin yang menjeriti itu sakit. Tiba-tiba dengan itu kau terlambat sahur 5 menit lagi. Mana imam kami? Mana suara itu? Dapat kabar. Ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang rindu suara. Nih, itu getaran hati, jiwa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fammi shaim atyab indallahi min rihil misk. Bau mulut seseorang lebih wangi dari harum kasturi. Itulah harum wangi orang yang puasa. Walaupun sahurnya makan jengkol joriak, pete, begitu bercakap dia pagi-pagi, wih, wangi surga itu, lebih wangi dari harum kasturi. Tak perlu beli-beli pewangi di kamar mandi.
Tuh buka sedikit pintu toilet tuh, ampun baunya. Merepet yang merepet, ya kan? Tapi kata Rasul lebih wangi dari harum kasturi. Bahkan kata Rasul, farhatan lis-shaim, dua kegembiraan bagi orang yang puasa. Yafrahuhuma, pertama farhatun inda fitri, gembira ketika berbuka puasa. Masya Allah. Kepada seluruh warga Pekanbaru, Masya Allah, lote, kurma pasaman, salalawa, cendol, es campur bangkinang, air tiris, bakwan tahu, bakwan tempe, bakwan telur puyuh, bakwan udang disimpulkan jadi tahu berontak, ikan bakar, ayam bakar, dendeng, soto. Jangankan nanti di akhirat, Rasul sudah sampaikan ada dua kegembiraan bagi orang puasa. Pertama ketika berbuka, kedua ketika nanti bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innalil jannati baban, nanti di surga ada pintu surga, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu itu diberi nama ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, masuklah semua dari pintu ini orang-orang yang puasa. Yang tak puasa no entry. Ini puasa masuk. Ini puasa masuk. Keluar. Kau orang keroncongan, susah. Sahur tak sahur, kau makan pulang. Masuk dari belakang restoran, di depan tutup. Kau punya restoran, kenapa kau buat setan-setan berkeliaran di Ramadan? Kau tutup dari belakang, kau tutup di depan, kau buka dari belakang. Nah, kau juga bar. Itu sana tempat kau di sana. Bakar yang terbakar. Ya kan? Masya Allah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu salas da'watul la turad. Ada 3 macam manusia yang tak akan ditolak doanya. Doa orang yang terzolimi, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang puasa hatta yuftir. Doa orang yang sedang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Makbul. Banyakkan doa. Nikmat. Baik, karena banyak tema lagi, karena Jumat pertama di bulan 3 udah puasa kita. Sudah. Itulah itu. Berdoalah kita panjang umur, sehat-sehat. Allah temukan kita. Mudah-mudahan. Makanya saya sampaikan di pertemuan ini supaya menjadi saksi di hari kelak, supaya saya mendapatkan bagian untuk memanaskan suasana bagaimana kita menyambut Ramadan ini dengan riang gembira.
Maka banyak keutamaannya. Fihi Lailatul Qadar, syahrun unzila fihi Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kata Rasul, man qama Lailatul Qadar, siapa yang tarawih, siapa yang i'tikaf, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang kata Rasulullah, wa kana Rasul ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul dermawan, bertambah kedermawanannya di Ramadan. Banyak lagi hadisnya. Baik, poin yang kedua, tambahkan kepada kita ilmu fikih, ahkamus syam, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ustaz, saya habis sahur jam 4. Kami suami istri kembali ke tempat tidur. Sengaja yang tak disengaja, terpegang yang terpegang. Akhirnya terjadilah olahraga. Habis itu kecapean, perut kenyang, tidur. Bangunnya jam 7. Tentu masih dalam keadaan junub. Gimana ini? Gawat. Akhirnya pertanyaannya, sah atau batal? Hah? Gimana, Bu? Kalau batal, tiap subuh kayak gini tak puasa lah dia sebulan. Jadi kata ulama, sah puasa. Tapi setelah itu jangan dilama-lamakan, langsung mandi. Tapi habis mandi jangan tidur lagi. Panjang cerita. Jangan gara-gara 1 hari puasa 2 bulan, ya kan Bang? Kena kafarat ya. Baik, Ustaz, anak saya ini sakit, diimpus, tapi dia mau puasa, boleh? Mata saya kena debu, tak hilang-hilang. Saya bawa ke apotik, diberikan tetesan. Batal nggak puasa meneteskan tetesan ke mata? Macam-macam lah pertanyaan. Nah, ini penting. Yang ketiga, sebelum Ramadan ini, tanya anak kita, gadis-gadis kita, suruh mereka bayar hutang puasanya. Qadha. Terutama kaum hawa yang setiap tahunnya, setiap bulannya mereka datang menstruasi atau masa haid. Ayah wajib menanya ini, ibu suruh dia sahur untuk membayar hutang puasa. Masih ada waktu kurang lebih 22 hari. Jangan menumpuk. Tahun lalu tak lunas, 2003 tak lunas, 2002 tak lunas. Gimana ini? Kredit mobil lunas, make up glowing COD lunas, puasa tak lunas-lunas. Mati kau besok, kau bawa lah ini dosa. Rukun Islam tak lunas. Kata ulama, kalau ada orang meninggal
dia meninggalkan kodoan puasa, siapa yang akan mempuasakannya? Soma anhu waliyuh, ahli waris. Kan tak enak orang biasanya yang ditinggalkan harta, kebun sawit 50 hektar, kos-kosan 50 pintu, kan enak. Ini tidak, puasa 50 hari, kalian bagi dah. Jangankan hutang puasa, hutang duit pun bayar juga sebelum Ramadan. Biar persahabatan mulus, bayar dulu hutangmu 100. Itu dia. Biar puasamu tulus, bayar dulu hutangmu 500. Sodak, kalau besok ketemu di tempat salah lawak, satu yang berutang, satu piutang. Alah, kau salah lawak bisa kau beli, utang kau tak bisa kau. Tak sedap. Tiba-tiba taraweh di samping kita orang yang kita hutangi, telekumnya telekum baru pula. Alah, sudahlah. Ketemu di pasar bawah, kau baju bisa kau beli, utang kau sini. Lagi puasa, tak enak, situasi tak enak, maka bayar. Beri kabar, kau balas WA tuh, kau angkat telepon tuh, Kak, aku angsur dulu ya, berapa 5 juta. Ya, nanti kalau ada rezekiku setelah Ramadan aku angsur lagi. Kan enak. Udah habis waktunya? Hah? 1 menit lagi? Banyak lagi nih cuman. Baik. 2 terakhir. Maafkan kesalahan saudara. Jangan sampai masuk Ramadan hatimu busuk, tetangga tak cakapan, sama ayah tak cakapan, sama anak. Walaupun istrimu yang sudah kau ceraikan itu, kau maafkan saja, biar pahala puasamu mengalir. Walaupun udah kau usir anakmu itu durhaka, dia maafkan saja, biar Allah terima pahala puasa kita. Tak ada yang menghalanginya. Terakhir, buat program masjid, rapat panitia, tunjuk ketuanya, buat program, rancang ceramah-ceramah kajiannya, supaya hidup suasana Ramadan. Anak-anak kita buat program buka puasa bareng, bagus ya. Baik, ini saja mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf Pak Imam dan seluruhnya, saya yang juga berceramah, bertemu, bersarapan santap ria di masjid ini. Ibu, jazakallah khair, Allah yang membalas lelah-lelah ibu yang menyendok, yang memasak, yang membungkus, dan atau nenek yang kalian, harta kalian mengalir di masjid ini. Dan segala sesuatunya, mari kita berlapang dada memohon kepada Allah supaya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, terutama tahun ini. Maka besok kalau tak nampak lagi di sofnya, kalau udah Pak Imam mengumandangkan innalillah, berarti tak sampailah dia ke Ramadan. Maka berjuanglah kita memohon, balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ini dan Ramadan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.